malam petani warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia pada umumnya ya. Mohon maaf tadi saya merokok. Nggak baik kalau kita lagi syuting merokok ya. Dulu-dulu memang saya merokok, tapi saya ditegur dengan para hacker-hacker dunia dan YouTube juga. Jadi saya berhenti merokok untuk di setting untuk merokok ya. Oke. Kesempatan ini sebelum saya posting video berikutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Oke, dari Rusli Tank. Pertanyaan ini agak lama sudah dilemparkan ke saya, cuman baru saya jawab ya. Rusli Tank menanyakan, Pak, apa solusinya sirip saya berjamur? Sebenarnya kan sudah banyak di video saya. Saya membersihkan jamur itu bagaimana, dari tingkat jenis jamur dan kayu. Oke. Karena mungkin Anda belum nonton, nanti nonton ya supaya jelas. Jangan hanya teori begini. Di prakteknya tuh ada di video saya. Oke. Rusten bertanya, apa solusi jamur saya bersirip, Pak? Kalau saya bakar dengan menggunakan alkohol atau spiritus. Di mana saya bekerja ada kedua bahan itu. Yang mana yang dipakai? Dua-duanya bisa. Tolong ya, dari pertanyaan Rusli Tank, saya buka sejarah yang tidak pernah diketahui seluruh konsultan Indonesia dan para pemula atau para pemain walet yang sudah berjalan sekarang yang sukses. Mungkin prosesnya saja yang tahu ya. Kebanyakan proses yang tahu. Tapi keunggulan dan akibat yang ditimbulkan dari pembakaran itu tidak ada yang tahu. Hanya tahunya bakar selesai ya. Nah, sekarang saya buka. Kenapa saya menggunakan cara membakar sirip supaya jamur hilang? Di dunia ini, makhluk hidup apa yang tahan dengan api? Apalagi hanya sekedar bakteri atau kuman dibakar. Hampir tidak terlihat jelas dengan mata kita ya. Nah itu. Sekarang saya buka. Saya yang buka itu. Orang atau konsultan-konsultan lain atau para petani lain hanya tahunya bakar, mati, selesai. Tapi proses daripada itu semua dan hukumnya apa tidak tahu. Oke? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Didik Brianto. Benar, Pak, selama 5 tahun. Selama 5 tahun perkembangannya, aduh Pak, saya hanya nunggu supaya kena jebakan, supaya tidak bisa masuk. Jadi hal-hal yang diperlukan dalam menghalau burung hantu, memasang kaca, memasang paku, memasang jarum, atau tralis yang saya buat sekalipun, itu hanya memperlambat atau menghambat burung hantu ya. Contoh ya, 2 versi. Kaca, dia hanya memperlambat karena terpleset, dia terbang. Dia coba lagi. Terpleset, terbang. Coba lagi. Ya, binatang juga kan berpikir. Nah, dia nanti coba lagi, langsung masuk, serut. Nah, di situ dia berjudi, aman atau tidak? Kalau aman, burung walet kita habis. Kalau tidak aman, dia mati. Siapa tahu di dalamnya ada lagi jebakan. Ada lagi yang pasang jebakan di dalam, seperti jepitan kaki beruang. Silakan semua dicoba. Tapi kalau menurut saya, tembak. Aduh Pak, kalau setiap hari Pak ditembak, ini dekat kebun sawit Pak, kebun perusahaan, pasti identik dengan burung hantu. Itu resikonya, karena Anda sudah membangun rumah walet di dekat perkebunan sawit yang identik dengan burung hantu. Mau bagaimana lagi? Mau cuma nunggu? Mustahil. Contoh, bayar orang, Pak tembak. Dapat 1, 2, 3, 4. Jeda 1 bulan tidak ada burung. Si penembak pergi ke tempat lain, nembak burung lain. Entah dari mana dapatnya, dapat lagi. Kayak ini anu aja ya, pesan. Kalau saya tembak. Kenapa pakai tralis? Kalau pakai tralis, dia agak kesusahan. Dia pasti ingat di situ baru dia berteriak.
Nah pada saat teriak itu, kalau kebetulan kita ada di situ, tembak, selesai urusan. Banyak petani yang komplain gara-gara burung hantu. Waduh Pak ini burungnya sudah banyak tapi kok habis, gimana dong Pak? Kalau begini caranya kan saya rugi. Para petani, kejar burung hantunya. Kalau kamu mau nembak ya, kejar burung hantunya, tangkap, pukul Pak, jangan kembali lagi ya gitu. Nggak bisa salahkan konsultan. Teman-teman konsultan lain juga selalu berkeluh kesah. Kalau ada petani seperti itu ya, teman-teman konsultan yang sering nelpon saya, tinggalkan. Apakah konsultannya juga yang harus menjaga burung hantu? Nggak masuk akal. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini lucu nih. Wah nanti Pak kalau di Sulawesi dari Haji Idam ya, Idam. Aduh Pak, 5 tahun ke depan kemungkinan di Sulawesi susah betul mencari burung. Karena pengalaman teman-teman di Kalimantan Pak, dulu walet cari kandang, cari RBW. Sekarang Pak, aduh, RBW cari kandang. Idam atau Haji Idam ya mungkin ya, atau Idam nih nama YouTube-nya. Saya nggak setuju Pak. Karena apa? Bapak bicara berapa tahun yang lalu pada saat apa? Apakah Bapak tahu sejarah? Mulai dari Sumatera, Kalimantan, karena orang tidak tahu Pak. Dikira walet ini tidak ada habis-habisnya. Kalau diambil terus sarangnya, buang telur, buang anak. Ya. Kalau Anda tak bisa mengerti, saya kasih buka pencerahan buat Bapak. Burung walet kita banyak ya. Habis atau berkurang ada berbagai macam versi. Yang pertama-tama selalu dilakukan dulu karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian para petani. Panen rampas. Oke. Telur anak buang. Ya. Tapi setelah mengerti, kok berkurang ya? Coba deh telurnya aja yang dibuang. Anak gantung tidak. Tapi masih proses rampas. Ya, rampas buang telur. Sebelumnya buang telur dan anak. Yang penting sudah jadi sarang, panen. Akhirnya blank. Walau telur sekalipun, itu adalah calon walet. Kota-kota besar Pak, seperti contohnya ya kita bisa dengar ya di Kalbar, di Sumatera, di Lampung. Nah, saya tidak mau ngomong ya, nanti banyak yang wah saya di sana Pak waktu di Lampung di tempat ini, saya di Kalbar nanti. Padahal tidak pernah ke sana, dengar cerita saya aja. Saya keliling. Ya. Oke, sebuah tempat di Lampung. Mungkin ada yang tahu kasus racun padi. Saya yang buka. Nah, jadi gini, gara-gara panen rampas, walet-walet berkotaan musnah. Karena apa? Indukan mati, generasi berkurang. Mengharapkan burung-burung baru yang mau kita rebut, burung-burung liar yang mau kita rebut. Sudah banyak rumah walet juga yang ikut melakukan penarikan pemanggilan. Nah, di situ hingga orang berkata burung walet berkurang. Di tempat yang aman, di Kalimantan mana dulu Pak? Ada beberapa tempat loh Pak. Di Kalteng ada sebuah lokasi besar terkenal di YouTube. Kompleknya kosong. Kaltim ada, Kalbar ada, semua ada. Tapi tempat-tempat yang petaninya mengerti tata cara pemeliharaan dan pelestarian, bukan pemeliharaan aja ya, pelestarian. Sama ini di sini ada di Kaltim yang 31 jadi 40 masih bertahan karena tidak panen rampas. Nggak mungkin Pak, binatang itu akan berkurang kalau tidak diganggu. Ini kita bicara contoh aja. Ingat sejarah Hiroshima dan Nagasaki. Banyak kan orangnya, tapi satu kali bom, boom, habis. Mulai lagi regenerasi. Berapa tahun? Penduduknya berapa? Sedikit kan?
Nah sama Pak, jadi kalau tidak diganggu tidak akan berkurang. Dan burung ini terus beranak pinak. Sama kita dulu. Dulu manusia ada dua saja, ya, Adam dan Hawa. Terus musnah zaman Nabi Nuh, habis, tenggelam. Ada lagi, kita bakal keturunan-keturunannya, ya toh? Selalu berkembang biak. Ada juga yang musnah karena kematian, umur, kecelakaan, atau apa segala macam, bahkan bunuh diri. Nah itu. Jadi kalau mengatakan oh susah, berarti dua versi lagi saya kasih. Satu, orangnya tidak mengerti pemeliharaan asal panen. Yang kedua, sudah tahu tempat persaingan, masih buat rumah walet di dalam persaingan. Berarti kan bunuh diri. Oke? Nah, kalau Bapak logika mendengarkan pertanyaan jawaban saya, syukur Bapak bisa saya bantu wawasannya. Saya tidak bisa mengatakan kalau ini salah. Oh enggak, itu logika Pak, logika alam, logika dunia. Tidak ada binatang itu punah kalau tidak diganggu. Oke, sampai di situ dulu. Kita lihat video berikutnya. Dan untuk video berikutnya adalah di Long Masangat. Di Long Masangat saya berhadapan langsung, mudah-mudahan petaninya nontonnya. Di Long Masangat saya berhadapan dengan seorang yang punya keberuntungan besar, ya. Waktu bangun rumah walet, wah nggak ada saingan, gitu ya. Akhirnya berhasil. Kalau nggak salah itu odong-odong, itu dikasih nama rumah waletnya itu odong. Oh nggak salah ya, odong-odong. Harapan rumah walet kedua, ketiga, dan keempat sama dengan yang pertama. Nggak bisa Pak, karena orang juga mau walet. Karena ngelihat Bapak timbul semua. Nah itu loh. Anda buat lagi yang keempat. Lihat jalurnya. Ini jalurnya sini loh Pak. Jalur burung Anda juga. Nggak apa-apa Pak. Oke, proses. Ingat, 4, 5, sampai 6 hari lagi transisi. Ya, transisi. Terjadi kan? Tapi Anda bohongi saya. Pak ini gini. Loh, Bapak kok berbohong seperti itu? Ini masih panas loh di Long Sangat. Di Long Sangat ini, ya, di Februari sampai bulan apa itu? Jangan Pak. Jangan memaksakan kehendak Anda terhadap iklim. Berarti Anda memaksakan kehendak Anda dengan yang di atas. Salah. Nah, nggak bisa Pak. Agen saya kan ada di sana. Kok Bapak bohong sama saya? Nah ini kalau pertanyaan bohong seperti ini, ya terus terang juga. Administrasi Bapak betul nggak? Betul nggak administrasi Bapak tuh terhadap saya, betul nggak kira-kira? Oke, ini videonya ya. Petani yang mudah-mudahan Bapak nggak mimpi ya. Petani yang penuh beruntungan, yang mudah-mudahan tidak jadi pemimpi di saat-saat genting budidaya walet. Saksikan videonya. Simpel.
Oke, selamat pagi Waleters. Kembali lagi ketemu dengan saya dan Katolik Jiwaku. Kita sudah ada di Long Masangat ya, sudah sampai dan akan melakukan pekerjaan hari pertama. Ini. Oke, kita akan lihat lokasi ya. Kita baru tiba kemarin subuh. Coba lihat di belakang ada apa itu? Oke, kita akan menuju lokasi. Dua kita, Pak. Oke, kita sudah sampai di lokasi ya. Kita akan menuju melihat ini. Kita lihat apa permasalahan di sini dan apakah saya dan Katolik Jiwaku sanggup mengatasi masalah yang ada di sini. Oke, sampai kita lihat sambil lihat ke dalam ya. Oke, kita ke dalam. Sambung ke dalam ya. Kita ketemu di dalam. Oke, kita akan masuk di 812 ya. 812 4 lantai ya. 812 4 lantai. Nah, ini yang dipakai ya. Yang digunakan. Ini kita gantiin dengan yang lebih kecil lagi ya. Ini kan 89 nih. Nah, nanti diganti dengan 88. Atau apa itu mereknya. Kita masuk ke 812 ya. Nih suasananya. Ya, seperti ini ya. Seperti biasa, dan lagi membersihkan sirip ya. Ya. Awalnya ini tertutup ya. Nah, sekarang dibuat lar. Kita mulai lagi di lantai atas ya. Di lantai atas dari roping room. Apa yang terjadi? Terus di sini sudah ada hasil ya. Sudah ada hasil hampir 50 lembar sarang. Akan tetapi semua indukannya habis dimakan burung hantu ya. Nah, jadi petani di sini berani memulai dari nol. Jadi dinolkan. Nah, makanya nanti akan ada on perdana karena dimulai dari nol. Nah, jadi burung di sini habis. Sarang-sarang yang ada akan dipanen karena percuma diteruskan walaupun ada telur. Karena nggak akan ada yang mengerami. Oke, kita lihat dari lantai atas ya. Nah, ini poinnya nih ya. Tadi lubang ini belum ada ya, baru dibuat. Sudah dibuat ya, pagi tadi. Oke, kita akan lihat ke atas. Hal mana yang awalnya bagaimana, terus perubahannya bagaimana. Terus apa-apa saja yang membuat selama 2 tahun lebih ini stuck ya. Nah, burung hantu ini baru 1 minggu ini ya. 1 minggu lebih. Nanti kita langsung dengan petaninya ya. Oke, kita mulai dari atas, lantai 4. Ya. Ini kita berada di roping roomnya ya. Di 812 ini roping roomnya. Jadi di sini petani sebenarnya tepat membuat
atau menggunakan 2 LMB ya. Benar, menggunakan 2 LMB. Hanya selisihnya ya. Jadi nanti kita akan buat scatter untuk pemisah ya. Ini maksud dengan scatter pemisah itu apa nanti. Nah, lihat ya. Ini pintunya yang pertama ya. Yang pertama. Ini yang kedua. Oke, kita lihat dari sini supaya jelas ya petani. Jadi kalau tempat lokasi seperti ini bisa digunakan 2 LMB. Tapi dengan catatan harus tepat ya. Nah, ini LMB pertamanya ya. Nih. Ini LMB keduanya itu. Nah, nanti scatternya bagaimana sih? Oke, kita akan lihat nanti ya. Nah, penghalang burung hantu tidak seperti ini. Ini burung hantu masih bisa masuk. Nah, bagi petani yang mau mengetahui bagaimana sih Pak menghalau burung hantu, nah ya, saya gunakan penghalau atau menahan ya, tidak membasmi tapi mempersulit burung hantu masuk. Ini 2001 saya pikirkan, baru 2001 saya pikirkan. Setelah saya analisa, saya eksperimen di 2009, 2010 saya coba. Lalu mencari yang pas yang bagaimana. Akhirnya 2012 ke 2014 resmi saya gunakan secara tepat dan akurat dengan ukuran yang pas. Jadi burung hantu nggak bisa masuk. Nah, biasanya burung hantu itu nyangkut, teriak dia karena tidak masuk. Kemungkinan marah ya, saya nggak tahu juga bahasa burung hantu. Marah. Kebetulan di situ dia nangkring di LMB, nggak bisa masuk. Nah, disitulah kesempatan petani untuk nembak. Oke, kita lanjutkan nanti ya di lantai 4, 3, 2, 1. Nah, ini roping roomnya seperti ini ya. Nah, kekurangannya ini adalah cat hitamnya yang kurang sampai ke titik sinar yang itu ya. Kenapa? Nanar biasnya burung hantu kalau ada bayangan putih sedikit itu akan jadi kompasnya. Nah, bisa terbukti sampai lantai 2 dia tembus. Nah, jadi itu menghalau burung hantu ya, untuk petani-petani yang menanyakan bagaimana cara menghalau burung hantu. Karena nggak mungkin kita jaga 24 jam rumah walet ini, nungguin LMB terus sampai burung hantu datang. Kadang-kadang kita nunggu di sore hari maghrib sampai tengah malam jam 12 dia nggak datang. Kita pergi baru burungnya datang. Begitu kita tahu jam 12 kita biarin nih, biarin senja sampai tengah malam, datang. Jadi kita biarkan dia datang, karena rencana mau jam 12 ke atas baru dijaga, duluan datang. Jadi itu hanya sebuah kebetulan ya, insting juga bermain untuk burung hantu. Dia tahu bahaya yang mengincarnya ya. Nah, jadi itu perkiraan-kiraan yang sudah teruji eksperimen. Jadi petani walet bisa nanti kalau sudah jadi bisa diikuti nanti bagaimana sih yang saya sering gunakan, cara yang bagaimana. Oke, ditunggu ya, dan ketemu lagi di lantai 4, 3, 2, dan 1. Selamat siang petani Indonesia, ketemu lagi dengan saya Denny William dan Katulistiwa di lantai keempat ya, long masangat, langsung dengan anak pemilik dan adik pemiliknya ya. Dimana lantai 4 ini bentuknya tadinya bagaimana dan sekarang bagaimana. Oke, ini kemarin ada nggak 2 lubang ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Nah, sudah tahu kan dibuat untuk apa? Nah, tapi bisa diomongin ya. Iya. Nanti didengar sama, nanti ikut-ikutan banyak, tapi salah ngaplahkan. Badan ini pelit ilmu. Ya biarin saya pelit ilmu. Kalau dituang-tuangkan juga percuma. Saya bekerja dan saya seorang pekerja, bukan artis. Oke.
Ini kemarin bentuknya seperti ini enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya. Diturunkan berapa senti? 50 ya? 50, Pak. 50 senti. Apa gunanya ini ya kan? Tembakan nanti dari atas ya. Nah, itu roping roomnya ya. Jadi ada sekat. Yang dimaksud dengan skater itu ya. Masih ingat ya? Skater kemarin kita di lantai atas. Apa guna skater? Oke. Ini lantai 4. Lantai 4 kamar kecil ya. Dekat dengan poin. Ini kamar kecilnya. Oke, perubahannya sudah lihat ya. Nah, terus diturunkan juga kan? Turunkan, Pak. Oke, diturunkan ya. Nah, diturunkan, kita masuk ke kamar utama. Nah, sekarang saya mau tanya untuk para teknisi ya, teknisi seluruh Indonesia, yang dibilang kamar utama yang mana? Sebelah kamar ini atau yang ini? Ya, dari sana belok ke sebelah. Mana kamar utama? Kalau teknisi berarti tahu. Kamar utama adalah titik tumpu. Titik tumpunya di mana? Oke, ini perubahan-perubahan di lantai 4 sudah paham ya? Sudah kelihatan ya? Apa maksud itu sekat diturunkan, terus semua lar itu diturunkan. Ada yang 50, ada yang 35 cm ya. Nah. Terus persiapan tuh pemarpuman pancingan kotoran. Pancingan kotoran dilakukan untuk apa? Jadi banyak yang harus diketahui dengan petani Indonesia, tapi tidak semua saya buka. Karena apa? Terlalu enak Anda mendapatkan ilmu yang mau ilmunya tapi saya diejek-ejek, ya enggak? Kira-kira saya pemarahan enggak di sini nih? Jujur aja, ngomong aja. Suka marah-marah kan? Hah? Enggak. Nah, itu ya. Dengan petani, anak petani nanti ya. Kita akan bicara. Kita ke lantai 3. Ayo. Kita ke lantai 3. Nah, lantai 3 ini tim lagi sibuk mendandan ya. Lagi ngobrak-ngabrik. Udah ini black. Begitu pula lantai 3. Lantai 3 berapa turunnya, Di? 50, Pak. Ya, 50 cm ya. Iya. Yang di sebelah sana turun berapa senti? 35 ya. Oke. Apa sih maksudnya nih? Jadi petaninya dikasih tahu. Gunanya apa? Awalnya di sini hanya kamar yang panjang aja yang ada isi ya. Lan kamar ini dengan kamar sebelah karena bentuknya hampir sama, lantai 1, 2, 3 dan 4. Cuma beberapa butir aja atau beberapa lembar ya yang terisi. Nah, di sini mau dicari pemerataannya ya. Bukan pemerataan suara ya, tapi pemerataan isi. Nah, sudah tahu kan di mana suara tariknya? Yang diperlukan suara tariknya di mana? Ya? Lantai 3. Oke. 1, 2, 3 sudah, Des. Iya, 1, 2, 3. Tadinya tidak pakai les licin, sekarang dipakai les. Ini les sebelum dikerjakan, sebelum kami datang sudah ada apa belum? Belum ada, Pak. Iya, baru dipasang ya? Iya. Oke, sekarang kita lihat yang masang siapa. Dan pakai aja nih, Dan. Udah ini udah cukup. Nanti intinya ini pakai yang ini, tiru kan? Ya, ini Om Abigail ya, yang masang les irit. Tolong perhatikan Twitternya ya. Jadi mau tidak mau sekarang saya buka. Semua Twitter sama asal teknisi tahu berapa ohm. Artinya teknisi ya. Tuh ya. Bukan seperti biasanya dipakai, Pak. Enggak seperti biasanya. Karena apa? Komitmen lah ya. Kenapa Pak Denny ngomong komitmen lagi? Brengsek komitmennya. Ayo. Lubang-lubang ini tadinya ada nggak? Belum ada, Pak. Iya. Kenapa dibuka?
supaya titik. Hanya kita yang tahu ya. Iya. Kan sudah kita tahu ya. Nah, terus ini kandang sudah terisi sekitar 35 lembar sarang. Iya. Tapi hanya sisa 4 sarang yang bertahan ya. Kita Iya. hitung sama-sama kemarin. Berarti sisa 8 ekor. Iya. Karena apa? Hajar burung hantu ya. Hajar burung hantu ya? Iya. Hajar burung hantu. Jadi sisa 8 ekor. Tetapi dengan keberanian penuh, pemilik di sini menyerahkan ke kami dimulai dari nol. Diusir ya. Diusir, ditutup, enggak, suara dimatikan ya selama ini. Suara dimatikan, apa segala macam di-off-kan, tidak difungsikan. Gunanya apa? Bapak itu mau cari yang 35 lembar, 350 atau 3.500. 3.500. Nah, yang banyak kan? Nah, bukan 35 lembar kan? Nah, jadi tempat ini dihajar burung hantu ya. Iya. Terus semut. Kebetulan di sini tempatnya prospeknya sangat tinggi. Long sangat. Banyak petani yang mengobrak-abrik atau buat rumah walet berapa kali ganti konsultan, bahkan ada yang 5 kali ya. Ada. Nah, hasilnya nggak ada. Karena apa? Tempat di sini potensinya besar, tapi banyak teknisi yang tidak paham. Kenapa saya katakan prospeknya besar? Jam berapa? Jam 11 sampai jam setengah 3. Bukan 1-2 ekor yang main di sini ya, tapi ribuan di jam siang panas. Berapa hari nggak hujan ini? Lebih ada semingguan. Semingguan ya. Oke. Oke, kita ke lantai 2. Sudah paham semuanya ya. Jadi perubahannya seperti ini ya. Tadinya tidak seperti ini. Sekarang seperti ini. Ya. Itu Twitter apa ya? Asmila ada macul ya. Itu tuh di belakangmu tuh. Nah, itu ya. Itu namanya Twitter Asmila habis bidai ya. Komitmen. Brengsek komitmennya. Makanya saya buka-bukaan. Oke, kita lantai 2 sekarang ya. Ya Ril. Kalau di sini kan di YouTube nih, sering lihat nih. Katanya sering marah-marah. Aduh. Ya karena di YouTube saya harus pakai topeng karena banyaknya penipuan. Lintas provinsi. Apa hasilnya lintas provinsi? Jojo Eng. Nggak usah diomongin ya. Iya. Sudah tahu semua provinsi. Tunggu waktu aja itu, ya. Jadi hati-hati ya. Tidak mesti pakai Denny William dan Katulistiwakru, tapi cari berbobot. Contoh sekali lagi saya katakan, Andreas Peter. Bung Andreas Peter, saya cari Anda kemarin, saya mau ngajak ngopi, tapi mungkin belum jodohnya, kita tidak ketemu. Pak Sakti Arwana, seperti yang kita bicarakan di telepon. Maju Pak, Anda itu layak. Jangan takut dengan konsultan-konsultan muda yang timbul sekarang ini Pak. Di era kita itu adalah konsultan-konsultan yang betul-betul mempunyai inspirasi yang benar, teknik yang benar. Hanya kalah daya tarik dari permainan kamera sehingga menjadi YouTuber atau manipulasi gedung jadi, itu banyak Pak. Tuh, banyak. Seperti di sini kan banyak yang pakai gedung jadi, dibikin video, terus dia yang buat, ya enggak? Iya. Ini banyak nih, ini. Ini mereka ada pengaruh nih, mereka semua nih. Jadi kakinya aja yang dilihatkan. Kemarin berapa banyak kandangnya dijebol gara-gara ditunjukkan. Wah, ini sultan nih. Sultan di daerah Kutim. Orangnya ditunjukkan. 2 bulan jebol. Tunggu ya. Kalau kelihatan wajah Anda sebagai petani ditunjukkan dengan konsultan yang dipakai, Anda diperlihatkan wajahnya, tunggu waktunya dijebol. Oke, kita ke lantai 2. Tangganya des, tangganya des, terlalu ngadek itu. Oke. Ya, ini mungkin masih ingat ya, gondel des. Om, titik sebar. Titik sebarnya. Udah ikut ya. Itu loh. Sana 1. Sana 1. Sini dulu, lihat dulu. Nah, berarti kan ada lar kan? Nah, bolak-baliknya di bawahnya. Oh, sini ya. Nah, baru di sini di ujung situ. Sama di sini. Nah, atau tengah sini aja. Tengah sini sama di ujung bolak-balik. Di sebelahnya tengah juga. Sebar panjang. Nah, ini tengah juga nih. Sini tengah sini aja. Gitu aja, taruh box itu aja, jangan dibuka-buka.
Nanti Om Abi pasang ini dulu, nanti aja kamu sebar sini. Om Abi kan masih jalan. Oke, ini lantai 2. Lubang-lubang ini. Awalnya ada enggak di tadi? Belum ada, Pak. Ya, dibuka ya. Iya. Jadi terasa sekarang kan segar ya. Nah, kita keringat ini kan bukan karena ruangan, karena dari bawah ke atas berapa kali naik turun habis makan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi suhu di sini sebenarnya apa? Panas atau kedinginan? Dingin, Pak. Kedinginan ya. Iya. Nah, terbalik, suhu di sini terbalik. Selain burung hantu dan semut dan ya, ada lagi trouble yang dihadapi. Terlalu dingin di lantai 2, 3 dan 4. Ya enggak? Iya. Lantai satunya malah panas. Nah, ini pertanyaan bagi petani pasti. Kok aneh gitu, Pak? Ya, karena sesuatu. Bener nggak paling panas di atas? Di bawah? Bener, panas. Karena ada sesuatu yang di luar yang dibuat secara tidak sengaja. Nah, setelah di naik, suhu dingin. Setelah dikerjakan Rodi kemarin kan? Iya, dingin. Oke, ini lantai 2. Lantai 2 jadinya seperti ini ya. Tetap lar diturunkan 50 cm. Lubang Ismabulipikis mildainya ini ditambah. Gunanya untuk apa? Untuk es kilepat. Udah. Itu aja ya. Nah, ini lantai 2 di kamar sebelah. Apa yang terjadi perubahan di sini, Di? Lubang, Pak. Ini ya. Nah, ini tadinya ada nggak, Ril? Nggak ada ya. Nah, dibuka. Ya, dibuka. Karena secara otomatis pemerataan suara tidak terjadi dengan ruangan yang sangat sempit seperti ini. Karena hanya menggunakan pipa sirkulasi 3 in, 2 buah sisi pendek, 3 buah sisi panjang. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, kalau mau menjelaskan itu yang seperti itu, jelas. Satu kamar sebelahnya beda lagi. Jangan hanya menjelaskan, oh seorang sultan, oh seorang pamer kekayaan orang aja kah? Oke, ini kamar sebelah. Oke, ini kamar sebelahnya tembusannya ya. Nah, sisi panjang tetap 1, 2, 3. Sisi pendeknya tetap 2. Oke. Ini gunanya sudah tahu kan, Di? Iya. Apa yang dibuat seperti ini gunanya apa? Saya tidak bisa ngomong di sini karena ini kan mau diposting di YouTube. Iya. Membagi ilmu ya, nggak semuanya. Kasihan yang bayar. Ya kan? Iya. Oke, sekarang lantai 1. Udah jelas di sini, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Lantai 1. Lantai 1-nya tinggal lantai 1 deh, Sir. Oke, bawa aja turun. Ini ya. Itu untuk lantai berapa? Ini sudah di lantai sini. Tinggal yang sini aja. Iya. Nggak apa-apa, nanti habiskan aja tuh di sini karena titik tumpunya di lantai 2 ini. Kita di tengah ini ya. Nanti tunggu Om Abi selesai lu. Lantai 1-nya turun, Des. Oke. Ini lantai 1-nya ya. Oke. Lantai 1-nya. Ah, ini. Itu poinnya. Sampai ke bawah sini. Nah, terus di perubahan yang terjadi di sini apa, Di? Ada lubang, Pak. Lubang. Iya. Ya, apa itu lubang mana tuh? Tunjuk lubang mana? Lubang mana? Tunjuk. Itu, Pak. Nah, ini tadinya ada apa enggak? Enggak ada. Kenapa dibuat? Nah, udah diomongin ya seperti yang saya bilang tadi. Maksudnya apa? Misku bicara isbay, ismal kitab. Innal hobai, macam-macam misbay kisah bum. Bahasa apa itu pada ini? Cari sendiri di kamus. Oke, di lantai sini kamar berikutnya. Nah, perubahan yang terjadi apa sini, Di? Penambahan ya. lubang udara. Oke, lubang udara. Nah, itulah tadi ya, kenapa panas. Lubang udara dibuat, jadi harus pakai pola pikir yang benar. Bagian bawah, teknisi yang ngawur. Bagian bawah. Putaran saya peskopapri bas fungsi menjadi daya makan kopas ya. Jadi ismail gubeslat nanti. Ya. Bawah bukan atas. Terus mana lagi nih yang berubah? Ada lubang juga. Nah, jadi petani ini belum paham ya, jabaran. Saya jelaskan juga. Jadi lubang ini adalah lubang lar dalam, ya. Ini lar, Di. Iya.
dirubah, maka dibuat lubang seperti ini. Gunanya apa? Hanya petani yang tahu, karena petani yang bayar, bukan Anda. Kalau mau nonton semua, mau belajar semua, ya kasihan petaninya. Oke, ini yang lantai 1 ya. Bentuk susunan Twitternya, perubahannya sudah tahu dia. Sudah, Pak. Nah, bagaimana berubah kok berubah? Kenapa ya? Karena ada terjadi 2 lar. Ya. Lar seberang, lar tarik. Lar seberang, apalagi itu pada ini belajar. Oke, di sini kita pakai, nggak usah disebut mereknya, angkanya aja ya. Kita pakai 88 ya. Iya. Nah, ampli 9 buah Cashbuset 88. Ini benar atau tidaknya? Kemarin dicoba nih. Kemarin dicoba, mampu nggak ngangkat semua? Mampu, Twitter Pak. yang dipasang. Mampu. Mampu ya? Iya. Oke. Dicoba di 3 kandang pun mampu. 1 ampli 3 kandang untuk inapnya aja mampu. Benar apa enggak sih? Oke, ini ya. Ini roping roomnya. Nah, di luarnya bagaimana? Nah, ya, di luarnya. Oke. Nah, sekarang dalam beberapa hari setelah kita lakukan sesuatu untuk shock terapi terhadap burung hantu, kembali enggak burung hantu jadi? Belum, Pak. Belum ada. Jandang belum. Belum ada. Jandang belum. Pak. Tidak ada gitu. Kalau belum nanti dia mau rencana datang. Oke, Tidak ada intinya kembali, Pak. intinya tidak kembali ya. Iya. Oke. Jadi sudah tahu ya, yang tidak diperlukan jangan dipakai. Siap, Pak. Bila mana itu bisa mengundang burung hantu. Nggak usah dipakai. Kok Pak Denny itu keras, marah-marah. Saya adalah orang gila kalau saya datang ke rumah walet orang, datang hanya untuk marah-marah. Ya enggak, Deh? Iya, Pak. Ya enggak, Del? Mau di sini aja ketawa semua. Saya paling jago buat orang atau petani yang ada di lokasi ini ketawa. Tapi kalau di YouTube, ya karena diganggu lah saya marah. Kalau nggak diganggu, nggak ada saya marah-marah. Apalagi konsultan abal-abal yang merugikan petani ini. Ingat ya, hati-hati. Nanti tinggal waktu menjawab. Sulawesi berbicara. Silakan sekarang, Pak. Silakan Sulawesi, sekarang berbicara. Saya akan datang dan ingat, stempelnya jangan dihapus. Sampai jumpa di video berikutnya. Long Masangat, Kalimantan Timur, masih di Indonesia sebelum menuju Riau. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Simpoa.